Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan rahmat serta inayahnya sehingga pada pertemuan ini kita masih berkumpul dalam rangka pertemuan kelompok atau pembahasan FDS. Salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan selamat datang dalam pertemuan ini. Jadi kita akan membahas modul perlindungan anak. Dalam modul ini ada dua sesi. Jadi sesi yang kita bahas sama-sama ibu-ibu sekalian itu berkaitan dengan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Sebelum saya lanjut, dari ibu-ibu mungkin ada yang tahu terkait dengan apa yang dimaksud dengan penelantaran terhadap anak? Tidak. Ada yang lain? Ya, jadi dalam pengertian penelantaran terhadap anak itu ketika orang tua tidak melakukan kewajibannya, atau istilahnya orang tua itu mengabaikan kewajiban terhadap anak, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk misalkan baik fisik, psikis, rohani dan sebagainya. Jadi itu pengertiannya. Ketika kita orang tua, ibu-ibu sekalian, kalau ada misalkan kita menelantari anak kita, tidak menyuruh dia sekolah, tidak menyuruh memaksa anak kita untuk nantinya untuk bekerja misalkan, padahal dia masih anak sekolah. Jadi itulah yang akan kita bahas sama-sama. Jadi perbuatan ini sekali lagi itu adalah bentuk penelantaran terhadap anak kita. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh terkait dengan penelantaran anak. Jadi salah satunya misalkan tidak memberikan makanan yang sehat, makanan yang aman dan bergizi bagi anak kita. Jadi kalau orang tua itu tidak melakukan atau memberikan makanan yang sehat kepada anak, ternyata itu salah satu bentuk penelantaran. Atau misalkan orang tua itu tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah, termasuk penelantaran. Atau tidak pernah diberi waktu dan kesempatan untuk bermain. Jadi kalau ini yang dilakukan oleh kita orang tua, ini salah satu bentuk penelantaran terhadap anak kita. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kita masuk di langkah akibat dari penelantaran. Akibat misalnya orang tua tidak melakukan kewajibannya tadi, sehingga yang terjadi adalah yang pertama, anak itu putus sekolah. Kemudian yang kedua, anak itu kurang gizi. Kalau misalkan orang tua tidak memberikan makanan yang sehat tadi, secara otomatis akibatnya adalah anak itu tidak kurang gizi atau anak itu putus sekolah. Jadi cara mencegahnya ibu-ibu sekalian, yang pertama, kita sebagai orang tua harus memenuhi seluruh kebutuhan anak kita. Ya, memberikan kasih sayang kepada mereka, atau misalkan bagi bapak-bapaknya yang notabene bekerja, meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Jadi langkah-langkah itu adalah salah satu bentuk untuk mencegah supaya anak tidak di penelantaran atau anak itu tidak dilantarkan. Bisa dipahami sampai di sini, ibu-ibu? Bisa. Kemudian kita lanjut di masalah eksploitasi. Ada yang paham atau ada yang mungkin tahu sebelumnya terkait dengan pengertian eksploitasi, ibu-ibu? Belum. Ya, eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Keuntungan ini untuk orang tua misalkan, atau untuk orang lain yang mengasuh anak kita.
Jadi kalau ada orang tua yang memanfaatkan anak itu untuk kepentingan mereka dan memaksa mereka, berarti itu masuk dalam eksploitasi terhadap anak. Contohnya salah satunya di sini pemanfaatan tubuh, misalkan anak yang dilacurkan, disuruh anak itu menjadi pelacur atau masuk dalam pornografi, atau anak yang mengalami kecacatan itu disuruh atau dipaksa untuk mengemis misalkan untuk kepentingan orang tuanya. Jadi kalau seperti itu yang kita lakukan, berarti kita sebagai orang tua masuk dalam eksploitasi terhadap anak kita. Bisa dipahami ibu-ibu sampai di sini? Bisa. Jadi cara yang harus kita lakukan untuk mencegah eksploitasi terhadap anak itu, salah satu cara yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah ya mengupayakan anak itu tetap sekolah. Ya, bisa dipahami Bu? Bisa. Ya, itu salah satu langkah kita sebagai orang tua supaya anak itu tidak dieksploitasi. Kemudian yang kedua, misalkan tidak menyuruh bekerja atau mengganggu ketika anak itu bekerja, mengganggu aktivitas sekolahnya. Dan itu adalah termasuk eksploitasi terhadap anak. Jadi langkahnya ya menghindari itu semua, atau melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Karena banyak hari ini misalkan ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan anak kita, atau justru ada orang yang menculik anak kita untuk dimanfaatkan. Jadi antara penelantaran dan eksploitasi, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian paham. Atau ada pertanyaan ibu-ibu sebelum saya lanjut? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan di rumah kita, jangan sampai anak kita bisa dilantarkan dan dieksploitasi. Mungkin seperti itu ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, mari kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.